Masih di Sapa Indonesia akhir pekan, saya mau langsung kasih kesempatan ke Pak Yayat. Pak Yayat, apa mungkin langkah preventif yang bisa dipersiapkan untuk jangka panjang, utamanya di Bekasi? Yang pertama begini, di Bekasi itu ada potensi masalah besar, yaitu banyaknya perumahan-perumahan skala besar yang berada di bantaran sungai. Dan banyak di sana itu bukan tanggul, tapi tembok. Jadi batas sungai dengan perumahan itu hanya kekuatan tembok-tembok atau sekedar diturap dan sebagainya yang belum diperhitungkan kekuatannya jika menghadapi tekanan volume air yang besar. Kemarin di perumahan-perumahan seperti di Kemang Permata jebol karena hanya beberapa tembok. Yang kedua, itu persoalan sampah. Di Bekasi di Kalimana itu ya, Pak Hendra pasti tahu itu. Ada sampah yang luar biasa menumpuk, itu kalau diambil perlu berhari-hari. Beberapa sungai, dan ingat kali di Bekasi itu kali yang panjang dengan wilayah yang terhubungkan dengan wilayah lain. Apakah yang dari Bogor, ataukah yang dari Kabupaten Bekasi. Dan kita ketahui, sebagian besar sungai-sungai itu melintasi permukiman, dan volume sampahnya ini yang perlu kita cermati. Jadi persoalan hujan sedikit saja bisa membuat kondisi kiri kanan perumahan itu pasti meluap. Karena sungainya itu belum dikeruk. Dan ingat sampahnya itu hampir didominasi sampah rumah tangga. Dan pertanyaannya ini ibaratnya kita menggali kuburan sendiri kalau kejadian sering terjadi. Sudah adakah langkah dari BPBD Bekasi mungkin dengan beberapa stakeholder lainnya untuk bisa mengantisipasi masa-masa tadi yang disebutkan oleh Pak Yayat, Pak Suhendra? Sudah Mbak, sudah kita koordinasikan, kita bersama-sama dengan Dinas Bina Marga dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Kita selalu menyisir Kali Bekasi dengan sampah-sampah yang mungkin terutama di Kali Cikeas ya Pak Yayat. Kali Cikeas itu sampah bambunya sangat banyak Pak. Itu di Gunung Koja, Dinas LH Kota Bekasi, pasukan Katak, dan juga dibantu BPBD dan juga BMSDA. Kita selalu melakukan pembersihan, mengangkat sampah-sampah di sungai tersebut. Itu sudah rutin dilakukan berarti ya Pak Suhendra ya? Rutin dilakukan, rutin. Itu memang sampah kiriman juga Mbak, sampah kiriman dari hulu Cikeas dan juga hulu Cilengsi. Ya mau tidak mau kita harus siap siaga untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut. Selain sampah tadi juga dikatakan banyak juga kiriman air mungkin dari daerah lain. Nah kalau dari BPBD Kota Bekasi sendiri seperti apa koordinasinya dengan BPBD sekitarnya? Oke, koordinasi kita sering kita lakukan, kita intensif dengan BPBD Kabupaten Bogor, dengan DKI, dengan Kabupaten Bekasi, dengan Kota Depok. Karena Kali Bekasi ini pertemuan Kali Cilengsi dengan Kali Cikeas, Mbak. Jadi seperti apa? Mungkin kerjasama atau ada rutin bersama-sama untuk menemukan ada solusi yang baik? Ya. Rutin bersama-sama kita komunikasikan, mencari langkah-langkah yang baik untuk penanganan di sepanjang Kali Bekasi ini. Pak Yayat melihat dengan tadi kita katakan ya ini perlu ada koordinasi dari berbagai pihak karena kadang-kadang juga selain sampah air ada kiriman dari daerah tetangga seperti itu. Menurut Anda Pak Yayat harusnya koordinasi antar Pemda ini seperti apa untuk menangani bencana atau potensi bencana banjir? Yang menarik kalau Ciliwung Cisadane ada intervensi pusat. Karena sungainya sungai pusat ya, ada kekuatan dana. Tapi untuk di Bekasi, Kabupaten Bogor, ini yang perlu ada koordinasi yang lebih maksimal. Karena pertanyaannya kan kapasitas kemampuan dalam konteks sumber daya, prasarana dan sarana, Kabupaten Bogor tidak sebesar Jakarta. Nah demikian juga dengan Bekasi. Nah pertanyaannya, kalau Kabupaten Bogor dengan Bekasi kerjasama, bagaimana peran Provinsi Jawa Barat? Karena dia lingkupnya masuk wilayah provinsi. Nah kalau misalnya ini masuk kewenangan dari KPU-an, mungkin ada dukungan anggaran, dana, kemudian juga program. Yang paling maksimal adalah menormalisasi kondisi sungai. Tadi Cilengsi sama Cikeas itu mengarahnya ke Bekasi. Jadi ibaratnya apa yang terjadi dengan dua sungai ini itu perlu dipertegas pertanggungjawaban. Apakah di pemerintah daerah, tanggung jawab pusat, karena pusat juga perlu melihat otoritas kewenangannya. Jadi ibaratnya jangan sampai Bekasi menunggu aja kan, menunggu persoalannya ketika sampahnya tidak bisa terangkut,
sungainya meluap, ya otomatis lah kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Intervensi, kerjasama pusat dengan daerah itu penting. Dan yang paling penting adalah penganggaran. Betul. Kalau programnya terputus-putus, anggarannya terbatas, kemudian tidak ada upaya yang lebih maksimal itu. Nah, yang kedua yang menarik di Bekasi itu ada komunitas masyarakat pecinta sungai. Mereka tuh punya CCTV, ya kan? Saya pernah ada komunitas Cikeas namanya itu. Jadi dari hulu tanggul di wilayah Bogor itu selalu dipantau berapa tinggi permukaan air. Tapi pertanyaannya, bagaimana peran komunitas yang selalu memantau kondisi sungai, kondisi sampah dan sebagainya? Kalau sudah ada di informasi, tiba-tiba tidak ada dukungan atau antisipasi dari pemerintah untuk menormalkan. Karena sekarang mumpung belum hujan besar, bisa nggak kita lakukan upaya dipersiapkannya dari sekarang, gitu ya. Jangan sampai lempar tanggung jawab tadi karena berkaitan juga soal dana. Kalau Anda melihat Pak Yayat, memang penganggarannya saat ini sudah cukup, artinya memberikan ada perhatian dari pemerintah untuk ada penanganan terhadap penanganan banjir atau belum menurut Anda? Ya, ini sekali lagi saya mengatakan dalam kondisi bencana COVID, sebagian besar anggaran kita terserap habis untuk penanganan. Nah, tapi untuk DKI, alhamdulillah, dalam konteks pemulihan ekonomi nasional PEN, DKI dapat 12,5 triliun. Apakah Bekasi dapat nggak dana PEN, pemulihan ekonomi nasional untuk sektor penanggulangan bencana di dalamnya sebagai bentuk insentif dari pemerintah? Kita cek saja berapa anggaran penanggulangan banjir di tingkat pemerintah daerah, bagaimana bantuan provinsi, bagaimana bantuan pusat, kemudian juga bantuan dalam bentuk pemulihan ekonomi yang memang program bersifat khusus. Saya belum tahu sejauh mana, karena hampir seluruh wilayah kecamatan di Bekasi dan misalnya kota-kota lain, itu perlu persoalan besar karena masalahnya luas, anggaran terbatas. Nah, kalau ada usulan-usulan percepatan dalam arti ada dukungan pendanaan dalam konteks pemulihan ekonomi nasional di sektor penanggulangan banjir, minimal nanti upaya penyerapan tenaga kerja bisa dengan pekerjaan infrastruktur dengan keswadayaan masyarakat. Jadi dengan model padat karya. Jadi ke depan ini kalau ada upaya-upaya mengurangi bencana dengan pengerahan penanggulangan banjir dengan pendekatan infrastruktur yang padat karya, ada penanggulangan banjirnya, ada penyerapan tenaga kerjanya. Jadi saya kira perlulah kita baca secara lebih luas untuk bukan hanya Bekasi, tapi juga Jakarta, Tangerang. Perlu kita sikapi wilayah yang mana perlu dibantu oleh dana-dana PEN untuk pemulihan ekonomi nasional di sektor penanggulangan bencana. Pak Yayat, dari tadi kita sudah banyak bicara soal peran dari pemerintah. Kalau Anda melihat sendiri peran dari masyarakat, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama begini, minimal kita tidak menambah dosa besar lah kalau lagi banjir begini. Dosa besar itu adalah membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan lingkungan. Artinya kesadaran itu dibangun. Yang kedua, dalam kondisi menyikapi potensi bencana yang seperti ini, kesadaran kolektif harus dibangun ketika terjadi bencana misalnya pada saat misalnya curah hujan tinggi. Minimal satu, mengurangi persoalan pengungsi, mengurangi risiko bencana terlalu luas. Dan yang ketiga, komunikasi dan koordinasi. Saya kira kata kunci utama di BMKG tadi, kemudian di Badan Penanggulangan Bencana di daerah, kemudian pada aparat-aparat di tingkat RT dan RW. Kata kunci yang paling penting adalah di RT RW, karena mereka yang tahu. Tadi dikatakan ada komunitas siaga bencana, ada kelompok-kelompok keswadayaan masyarakat yang peduli. Kemudian juga ada katakanlah majelis-majelis taklim, pengurus agama, organisasi remaja atau siapapun. Jadi saya kira kalau kita menghadapi situasi darurat ini dengan segala keterbatasan, kunci utama adalah informasikan secara lengkap, kemudian siagakan masyarakat selama musim penghujan. Dari BPBD Bekasi sendiri, Pak Suhendra, apa langkah konkret yang sudah dilakukan untuk mengajak masyarakat ikut mengantisipasi banjir, salah satunya terhadap RW siaga tadi? Ya, salah satunya itu tadi Mbak, pembentukan RW siaga. Nanti di situ ada pelatihan-pelatihan untuk masyarakat evakuasi mandiri ya. Evakuasi mandiri, evakuasi awal, manakala terjadi bencana banjir, mereka bisa mengevakuasi dulu sebelum petugas itu hadir. Namun kita tetap mengutamakan petugas-petugas kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat,
bersama dengan relawan-relawan di Kota Bekasi. Baik, terima kasih Pak Suhendra dan juga Pak Yayat. Kita harapkan tentunya kita siap untuk menghadapi potensi curah hujan di masa yang akan datang sehingga tidak lagi terjadi banjir. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, sehat selalu. Amin, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Stefani, insya Allah.